Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Badrul Fikam, NIM 52014190079. Nah, saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin di Universitas Negeri Semarang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat cara menggunakan Mastercam dan mengaplikasikannya menggunakan simulasi SwanSoft. Yaitu di sini saya akan membuat program CNC milling menggunakan Mastercam. Nah, untuk benda kerjanya seperti pada gambar yang tertera pada layar ini ya. Nah, ini adalah benda kerja yang akan saya buat nanti. Nah, untuk nantinya saya akan membuat gitu. Nah, step by step. Yang pertama yaitu menggambar menggunakan Mastercam. Setelah menggambar, selanjutnya akan membuat prosesnya. Nah, prosesnya itu nanti ada kontur, ada pocket, dan ada drill. Ada 3 proses ya dalam Mastercam tersebut. Nah, setelah membuat proses tersebut, nanti akan kita simulasikan menggunakan SwanSoft. Nah, di SwanSoft sendiri nanti saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana memasukkan program dari Mastercam ke mesin. Nah, bagaimana cara men-setting benda kerjanya, bagaimana cara men-setting toolnya agar mesin tersebut bisa berjalan untuk mengoperasikan program dari Mastercam agar menjadi suatu produk atau benda kerja seperti pada gambar ini atau perencanaan ini. Nah, langsung saja ya kita mulai pada tahap pertama yaitu menggambar menggunakan Mastercam. Nah, kita buka dulu Mastercam-nya. Ini setelah kita buka Mastercam-nya ini. Nah, selanjutnya kita akan menggambar benda kerja pada gambar ini ya. Ini benda kerja ini kita akan gambar terlebih dahulu sebelum kita memproses untuk programnya. Yang untuk langkah menggambarnya, yang pertama kita akan menentukan titik koordinatnya terlebih dahulu. Dengan kita cara menampilkannya dengan cara menekan F9. Nah, ini ada titik koordinatnya, yaitu titik yang akan kita nantinya untuk proses pada mesin CNC-nya untuk titik koordinat benda kerjanya. Selanjutnya kita akan memulai menggambar. Yang pertama kita akan menggambar terlebih dahulu yaitu menggambar perseginya terlebih dahulu. Nah, untuk proses di Mastercam ini menggambarnya kita menggambar 2 dimensi. Nantinya pada saat pelaksanaan program yang akan kita gunakan yaitu gambar 2 dimensinya, tidak 3 dimensinya. Jadi tutorial ini atau cara ini kita menggunakan proses gambar 2 dimensi. Nah, yang akan kita gambar yang mana? Nah, kita gambar nanti gambarnya hanya 2 dimensi ini saja pada tampilan atasnya saja ini. Nah, oke, kita selanjutnya menggambar ya. Yang pertama kita menggambar persegi terlebih dahulu. Di mana ukuran persegi itu yaitu adalah 200 kali 200 dari sini ya. Kita gambar persegi dahulu, kita pilih create rectangle. Klik rectangle, kita nanti titiknya di sini dan di pada kuadran pertama ini. Nah, ini sudah rectangle. Untuk selanjutnya kita memberikan ukuran 200 panjangnya dan tingginya 200. Setelah itu dicentang jadi begini ya. Nah, ini sudah menjadi ukurannya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu, yang lingkaran dalamnya ini. Nah, berapa ukurannya? Yang di bawah ini ada
Untuk ukurannya yaitu diameter 141,42. Nah, di sini pada gambar kan tidak ada titik tengahnya gitu ya. Nah, kita akan membutuhkan garis bantu ya, yaitu membuat garis diagonal terlebih dahulu pada perseginya untuk sebagai garis bantu untuk menentukan titik tengah dari persegi. Tadi kita membuat lingkaran terlebih dahulu ya. Ini lingkarannya yaitu kita ukur dengan ukuran tadi diameter 141,42. Diameter 141,42. Artinya centang. Langkah selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita akan membuat persegi ini ya, atau perseginya ini ya, perseginya ini yang ring ini kita akan membuat. Nah, langkah caranya bagaimana kita ini kan sudah terbentuk ya, tadi ukuran perseginya itu sebesar diameter lingkaran ini. Nah, selanjutnya kita udah ada acuannya, selanjutnya kita membuat perseginya. Buat perseginya yaitu caranya kita posisikan untuk pembuatan persegi itu menggunakan ancor to center. Nah, apa fungsi dari ancor to center? Fungsi ancor to center ini untuk membuat perseginya mulai dari titik tengah. Pembuatannya jadi titik tengahnya. Nah, seperti ini ya. Untuk ukurannya berapa? Ukurannya sama dengan diameter lingkaran ini tadi, yaitu 141,42 artinya dicentang. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, untuk perseginya ini kan tidak sejajar dengan persegi yang di luar ya, di mana perseginya ini dia miring gini, yaitu 45 derajat dari persegi luar ini. Nah, untuk membuatnya seperti ini, kita akan menggunakan cara merotasi persegi tersebut. Kita hapus dulu ya untuk garis bantunya. Selanjutnya kita akan merotasi dari persegi ini. Caranya yaitu kita buka S-form, selanjutnya kita rotate. Nah, rotate ini. Lalu kita pilih garis yang akan kita rotasi, yaitu pada garis persegi, semua garis perseginya. Selanjutnya terpilih semua, sudah terlihat kuning ini, lalu di enter. Nah, setelah di enter, ini move, jangan di copy, karena kita hanya memutarnya saja. Selanjutnya kita pilih titik senternya atau bagian yang akan dirotasi, titik pusatnya yang akan dirotasi, yaitu pada tengah dari persegi tersebut. Diklik. Nah, selanjutnya kita akan memberikan sudutnya atau kita rotasi berapa derajat. Yaitu sebesar 45 derajat. Ketika sudah terpilih ini, lanjut kita centang. Nah, maka jadwalnya akan berputar besar 45 derajat. Kita lihat lagi gambarnya. Ternyata dari gambar tersebut, dari persegi tersebut ada radiusnya ya. Di ujung-ujungnya ada radiusnya sebesar R20. Maka kita akan beri radiusnya. Nah, bagaimana caranya? Kita yaitu menggunakan fillet. Kita klik fillet ini, lalu kita tulis radiusnya sebesar 20. Nah, setelah 20 kita pilih dulu trimnya ini yang bentuk ini, yang di luar ini ya, fillet ini. Kita pilih yang akan di fillet ini dengan ini. Tapi semua. Oke, setelah kita pilih, lalu kita centang. Jadi ya, ini bagiannya
Selanjutnya kita akan membuat lubang-lubangnya ini ya. Lubang-lubangnya ini kita lihat dengan R10 ada 4, R10 ya, atau diameter 20. Nah, untuk ukurannya sendiri ini ukurannya sini sampai sini itu 25, ini sampai sini itu jaraknya 25. Jaraknya 25 kita beri ukuran ya. Nah, untuk caranya membuat lingkaran-lingkaran tersebut kita akan membutuhkan garis bantu lagi untuk menentukan titik pusat pada lingkaran tersebut. Caranya kita beri garis bantu dari sini sampai sini sebesar tadi 25. Kita tambah lagi dari garis tadi sini sampai sini 25. Selanjutnya kita centang, lalu kita kasih lingkarannya dengan R10. Lalu kita centang. Nah, untuk selanjutnya sama seperti untuk tadi pada lingkaran-lingkaran selanjutnya ya, atau lubang-lubang selanjutnya kita bikin garis bantu terlebih dahulu. Jaraknya sekitar 25 tambah terus kita kaki 25. Kita centang, kita kasih lingkarannya dengan radius 10. Centang. Kita buat lagi yang ketiga. Kita buat garis bantu 25 tambah 25. Centang, kita kasih lingkaran lagi. Kita kasih ukuran 10. Lalu kita centang. Selanjutnya pada posisi yang terakhir, yang tahu lingkaran keempat sama, yaitu 25 ditambahkan kita kasih ukuran 25. Kita centang, kita kasih lingkarannya pada titik pusatnya ini. Jadi 10. Lalu centang. Setelah kita menggambar lingkaran-lingkaran dengan R10 pada posisinya ini dengan bantuan garis bantu tersebut, lalu kita hapus garis bantunya karena garis bantu tersebut tidak digunakan lagi. Kita hapus semua untuk garis bantunya. Nah, ini merupakan gambar 2 dimensinya dari benda kerja ini atau pandangan atas dari benda kerja ini. Selanjutnya, untuk langkah selanjutnya kita akan memprosesnya atau membuat program menggunakan Mastercam ini. Untuk programnya sendiri ada 3 proses ya, yaitu yang pertama menggunakan kontur. Menggunakan kontur yaitu pemakanan pada sisi luarnya ini. Selanjutnya yang kedua menggunakan proses pocket. Maaf, sebelumnya ini juga ada kurang ya untuk gambarnya, yaitu kurang gambarnya pada gambar ini, belah ketupat ini atau persegi ini yang dimiringkan 45 derajat. Kita gambar terlebih dahulu lagi ya. Kita kasih garis bantu terlebih dahulu. Nah, kita kasih dahulu, selanjutnya kita bikin perseginya terlebih dahulu. Ukurannya yaitu 70,71. 70,71 kaki 70,71.
lalu kita centang, kita hapus garis bandungnya, lalu kita putar besar 45 derajat perseginya untuk seperti pada gambar, dengan cara seperti tadi ya, exprom, terus rotate, kita pilih garis dari perseginya, selanjutnya di enter, kita pilih titik senternya atau titik pusat yang akan diputar, selanjutnya kita kasih besarnya sudut yang akan kita putar, yaitu 45 derajat, lalu kita centang. Nah, seperti ini ya untuk gambar dari benda kerjanya dilihat dari pandangan atas untuk kita proses pada mesin CNC. Untuk langkahnya tadi saya sudah sampaikan, yaitu ada kontur yaitu proses yang di luarnya sini, pemakanan yang di luarnya ini. Selanjutnya yaitu ada proses pocket untuk pemakanan yang di dalam ini, nanti dalam dari persegi ini. Dan yang untuk langkah selanjutnya yang terakhir yaitu ada drill. Nah, untuk langkah drill itu yaitu langkah pengeburan, di mana yang akan kita bor pada lingkaran-lingkaran ini. Oke, kita langsung saja mulai ya. Untuk sebelum kita mulai program, kita menentukan terlebih dahulu mesin yang akan kita gunakan, yaitu kita pilih mesin milling atau mesin press. Nah, pilih milling default. Kita tunggu. Nah, ini untuk nanti kita jalan membuat programnya. Atau parameter kita bisa lihat di sini. Selanjutnya yaitu kita akan menentukan bahan atau benda kerja dari produk ini. Kita pilih terlebih dahulu ya bahannya, yaitu klik pada properties, general mail, selanjutnya kita pilih stock setup. Nah, di sini ya, ini untuk merupakan pensettingan kita membuat bahannya, ukuran dari bahan awalnya sebelum kita proses. Untuk selanjutnya kita pilih saja select corner. Nah, select corner ini digunakan untuk secara otomatis menentukan ukuran dari bendanya. Kita pilih select corner, kita pilih dari sini sampai klik pada ujungnya secara keseluruhan. Nah, ini kita akan secara otomatis terpilih ya ukuran panjang dan lebarnya, yaitu X dan Y-nya sebesar 200 dan Y-nya 200. Namun pada untuk select corner ini hanya menentukan X, Y-nya. Untuk Z-nya kita belum diketahui. Nah, pada stock setup ini Z-nya kita membuat sendiri ke sana. Berapa untuk Z-nya kita lihat gambarnya lagi. Nah, gambarnya ini secara keseluruhan dari sini sampai bawah ini. Kita lihat pada gambar dua dimensinya, yaitu nah kita jumlahkan semua dari ketinggian ini. Kita jumlahkan 30 ditambah 30, 60 ditambah 40, yaitu sebesar 100. Jadi ketinggian secara keseluruhan benda kerjanya yang kita butuhkan adalah 100 mm. Atau Z-nya ini kita sebesar 100 mm. Lalu kita centang. Nah, kita lihat ketiga dimensinya. Jadi seperti ini stock setup dari benda kerjanya, atau kita yang untuk men-setting benda awalnya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan menuju ke proses pengempresan atau proses membuat programnya. Yang pertama adalah kita membuat proses kontur ya. Kita pilih toolpad, selanjutnya kontur, pilih kontur ya. Kita namanya aja kontur, kita centang. Selanjutnya kita memilih bagian mana yang akan kita proses kontur. Nah, bagiannya yaitu pada posisi ini.
toleransi ini. Nah, seperti ini ya. Gitu. Jadi kalau pada dalam 3 dimensinya kita akan memproses pada bagian yang ini, sisinya ini, luarnya ini. Semua ini itu prosesnya menggunakan kontur. Kita kembali lagi pada mesin, lalu kita centang, ya sudah. Kita tunggu. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan men-setting gitu untuk alat potongnya, terus parameternya, kedalaman pemakannya berapa gitu. Nah, kita ini pada tampilan pada settingan. Yang pertama, kita akan pilih toolnya. Kita pilih toolnya yaitu kita select library tool, kita pilih end mill-nya. Nah, kita akan menggunakan end mill diameter 20. Lalu kita centang. Nah, ini untuk parameternya ini sudah otomatis ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa merubah untuk spindle putarnya, untuk kategorinya sesuai dengan perhitungan. Namun pada kali ini saya akan menggunakan parameternya sama seperti pada masker ini, tidak saya ubah. Lalu kita pilih holdernya, holder yang namanya holder ini. Caranya yaitu open library. Dan tidak open library. Nah, kita tinggal pilih saja, ini ada beberapa holder. Nah, saya menggunakan holdernya yaitu ini BT30 holder. Kalau kita centang, lalu kita pilih ini ada macam-macam tipe dari holdernya. Kita pilih ukurannya atau bentuknya, bebas ini ya. Pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, saya pilih yang kedua ini. Lalu kita masuk ke cut parameter. Cut parameternya untuk pemakanannya ini left, kita left. Terus selanjutnya ke depth cut. Nah, ini pilih depth cut ini centang max drop step. Max drop step ini yaitu kita akan men-setting gitu berapa kedalaman pemakanannya pada benda kerja tersebut, yaitu setiap sekali pemakanannya itu berapa kedalaman gitu atau berapa mili itu sekali pemakanan. Nah, kita akan pilih 5 mili ya, 5 mili. Selanjutnya finish step. Finish step ini kita berikan 1 mili. Nah, finish step ini apa? Ya, itu finish step yaitu pada proses pemakanan di paling akhir atau di akhirnya atau finishingnya gitu. Kita akan pilih dengan jaraknya 1 mm kedalaman untuk memperhalus di bagian permukaannya. Selanjutnya kita line out out in ini kita tidak usah ya. Break talk ini tidak usah karena kita pemakannya tidak sampai keseluruhan. Tadinya multipass. Nah, kita tentang kita akan setting multipass. Multipass ini apa? Multipass ini adalah pemakanan dari benda kerja untuk luarannya beberapa kali gitu, untuk offsetnya itu berapa kali agar benda kerja bisa termakan semua. Kita pilih banyak, kira-kira 3 kali. 3 kali. Nanti kita lihat terlebih dahulu ya pada
gambarnya apakah sudah termakan semua atau belum. Kita coba dulu 3 kali. Nah, untuk spasinya berapa? Spasing ini adalah jarak perpindahan dari toolnya, antara toolnya dari toolnya ini ke sini itu berapa. Nah, kita kan menggunakan toolnya sebesar diameter 20, maka untuk spasingnya kita buat maksimal 20. Jadi kita buat jangan lebih dari 20 mm. Karena apa? Karena semisal kita membuatnya spacing ini lebih dari 20 meter, maka nanti akan terjadi bagian yang belum tersayat gitu. Karena terjadi kesepesan ini. Ya, tidak akan tersayat. Nah, kita akan buat 15 saja ya. 15 untuk ini finishnya. Nah, pada finishnya ini kita buat dua untuk spasinya kita bikin 10 saja agar pemakanannya lebih baik gitu, karena kita spasinya lebih sedikit. Selanjutnya kita ke link parameter, linknya kita centang. Nah, lalu kita ke depth. Apa ini depth? Depth adalah pemakanan secara keseluruhan benda kerjanya. Berapa depth-nya kita lihat pada gambarnya. Depth-nya sampai ke sini ya, sampai sini yaitu ini, kita lihat ini. Berapa untuk secara keseluruhan? Secara keseluruhan yaitu sebesar 30 ditambah 30 berarti 60. Nah, untuk depth-nya kita 60, kita tulis min 60. Kenapa kok dikasih min? Karena pemakanannya ini kita ke bawah. Jadi sumbu jetnya ke bawah berarti min, kalau ke atas itu plus. Jadi kita pemakannya dari pada mesin itu ke bawah, maka kita tulis jetnya itu ditambahin min. Jadi seperti ini. Kalau kita centang, kita lihat prosesnya. Oh, ternyata ini pemakanannya ke dalam. Kenapa ke dalam? Berarti tadi ada kesalahan. Nah, kesalahannya itu yaitu pada arah pemakanannya. Kita buka lagi. Ya, itu tadi pada dekat parameternya. Nah, ini perlu diperhatikan pada sininya itu ini harus rek kalau pemakanan keluar. Harus centang. Kita lihat lagi. Oke. Kita lihat lagi. Oh, ternyata ada yang belum termakan ya pada benda kerjanya ini. Jadi kita perlu men-setting multipassnya tadi. Nah, multipass ini kita akan tambah 4 kali untuk multipassnya. Lalu kita centang. Kita lihat lagi ya. Oke, ini sudah termakan semua, kita bisa lihat. Kita simulasikan terlebih dahulu, coba. Oke, sudah jadi ya ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat proses kontur lagi, yaitu proses kontur pada lingkaran ini yang di luar untuk pemakan luar. Sama toolpad, selanjutnya pilih kontur. Kita pilih bagian yang akan dikontur yaitu lingkaran ini.
Lalu kita centang. Kita pilih toolnya, sama tadi menggunakan tool 20, kita pilih holdernya. Terus cut parameter, kita pilih right. Step cut-nya 5, finishing-nya 1 sama. Untuk multipasnya kita kurangin ya 3. Nanti misal kebanyakan kita kurangin lagi. Kita lebih efisien dalam pemakanannya. Untuk depth-nya berapa? Kita lihat pada gambarnya, yaitu depth-nya ini jarak ini sampai sini. Kita lihat pada gambar ini, berarti di sini ya, di sini itu sebesar 30 mili. Sama kita tulis min juga sama seperti tadi 30 kalau kita centang. Ternyata ini pemakanannya ke dalam, kita perlu ubah dulu tadi ke pemakanannya di luar. Ini left. Nah ini sudah. Lihat ya. Dan untuk multipasnya itu terlalu kebanyakan. Lebih efisien kita kasih multipas 2 saja nggak bisa. Kalau kita coba simulasikan, nah jadi seperti ini. Oke, kita sudah bisa untuk step ini. Lalu kita akan membuat proses selanjutnya, yaitu menggunakan pocket atau kita memakan di dalam persegi ini ke dalam. Nah untuk pocket ini kita juga memerlukan ada 2 tool. Karena apa? Karena bentuknya ini mempunyai sudut, sementara tool yang akan digunakan endmill itu berbentuk radius. Jadi kita gunakan nanti 2 tool. Yang pertama dengan diameter 10. Diameter 10 itu bertujuan untuk pemakanannya biar lebih cepat, namun nanti masih berbentuk radius 5. Lalu kita makan lagi untuk membuat radiusnya ini semakin kecil biar mendekati sudut ini, yaitu menggunakan diameter 2 atau radius 1, hingga nanti hasilnya akan mendekati sudut ini. Nah, kita pilih toolpad, kita pilih pocket, kita pilih bagian yang akan kita pocket, yaitu persegi ini ya. Kita klik saja di sini. Nah, ini sudah setting, lalu kita centang. Nah, ini kita setting gitu untuk kebutuhan dari alat, dari kecepatannya, dan dari kedalamannya kita setting. Kita pilih terlebih dahulu tadi sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan tool diameter 10. Ambil, kita centang. Kita centang, lalu kita pilih holdernya, open library. Kita ke cut parameter ini langsung saja. Kita kasih finishing juga.
Kalau kita ke depth cut, nah ini untuk kedalamannya, maksimal pemakanannya berapa ini, maksimal pemakanannya dalam satu kali pemakanan, maksimal kedalaman pemakanan dalam satu kali pemakanan. Kita kasih 5, apa? Kalau kategori finishnya kita kasih 1. Langsung ke link parameter kita centang clearance. Lalu kita ke depth kedalamannya. Kita lihat pada gambar kedalamannya berapa. Nah, gambarnya kan ini ya yang akan kita proses ya, kotak ini. Kotak ini nanti kedalamannya berarti sampai sini. Berapa, yaitu 30. Baik, kita ke 30 min 30, lalu kita centang. Ini sudah. Selanjutnya kita membuat proses pocket lagi untuk paraben atau finishing agar menyerupai sudut dari bendanya atau mendekati bendanya menggunakan tool diameter 2. Kita pilih pocket, kita pilih yang akan kita proses, yaitu sini sama seperti tadi proses pocket tadi. Kita pilih toolnya, saya lagi tadi kita akan menggunakan tool diameter 2 ini ya. Kalau kita centang, pilih holder untuk memegang dari toolnya. Terus ke cut parameter, tidak usah. Langsung kita ke depth-nya. Depth-nya maksimal pemakanannya 5, finishing 1 sama seperti tadi, tidak apa-apa. Lalu kita ke link parameter. Nah, untuk kedalaman secara keseluruhan pemakanannya ini sama, yaitu ya tadi min 30. Lalu kita centang. Nah, ini sudah. Coba kita simulasikan lebih dahulu. Nah, ini fungsinya untuk mempercepat simulasinya, gerakan simulasinya. Oke, seperti ini ya, yang kita lihat. Nah, coba. Nah, selanjutnya kita ke tahap terakhir, yaitu pada proses pengeboran atau drill pada keempat lubang itu tadi. Untuk tangannya kita pilih pada proses drilling. Kita buka toolpad, terus drill. Nah, ini drill. Kita pilih titik di mana saja yang akan kita drill. Kita pilih titik pusatnya ini. Pada pusat-pusat dari lingkaran ini. Titik senternya. Untuk 4 lubangnya semua kita pilih. Kita pilih semua, lalu kita pilih centang. Selanjutnya kita pilih tool yang akan kita buat untuk mengebor. Nah, toolnya ini kita pilih yaitu tool drill. Tadi diameternya 20. Berarti ini ya, drill diameter 20. Diameter 20. Nah, kita juga perlu untuk men-setting panjang dari drillnya ini. Nah, kenapa kita setting? Karena kedalaman yang akan kita drill yaitu
panjangnya 100 lebih karena kita menggunakan program absolut, yaitu pada titik awal karena 100. Nah, sementara di sini panjangnya tidak ada 100, yaitu dari secara keseluruhan hanya 75. Kita perlu melebihkan kita ke 150 untuk panjang pisaunya ini. Kita kasih 100. Mungkin ini bisa dilebihkan ya. 100 mungkin sudah bisa. Kita untuk panjangnya sampai sini 120. Lalu kita centang. Lalu kita pilih holder. Nah, selanjutnya kita ke part parameter. Nah, ini ada beberapa macam pemilihan pemakanan. Kita menggunakan saja yang di counter board, yaitu makanan sekali langsung ke bawah, lalu ke atas. Lalu kita ke ring parameter. Ring parameter yaitu kita ke kedalamannya. Berapa kedalaman yang akan didapur, kita lihat betul gambar. Nah, yang board kan ini. Kita mengebornya yaitu tembus sampai ke bawah. Nah, sementara kita menggunakan program absolut yaitu titik referensinya pada atas ini, makanya ini. Berarti nanti kita akan mengebornya yaitu dengan jumlah keseluruhan dari tinggi atau zat benda ini, yaitu adalah 100. Nah, sementara kita akan melubanginya secara tembus atau keseluruhan, kita lebihkan karena bor itu yang dihitung dari ujungnya. Jadi semisal kalau mulai dari ujung itu kita bor, nanti dia tidak bisa tembus jika ukuran 100. Maka kita akan lebihkan lagi agar bisa bor itu tembus secara keseluruhan ke bawah. Kita tambahkan mungkin 5 mili ya. Berarti 100 ditambah 5 yaitu sebesar 105. Main 105. Oke. Udah. Enggak usah. Ini kurang ya, kurang bisa dihidupkan, enggak apa-apa. Lalu kita centang. Nah, ini sudah kita buat, kita setting programnya secara keseluruhan. Kita simulasikan terlebih dahulu. Ini untuk mempercepat program. Kita mulai. Oke. Nah, ini sudah semua ya, sudah terbentuk semua bagian-bagian dari benda kerjanya sesuai dengan perencanaan atau gambarnya. Ketika kita sudah membuat program semua, mulai dari kontur sampai trail, selanjutnya kita akan mengambil kode dari program ini untuk kita simulasikan pada sponsor. Caranya yaitu ke G1, lalu kita pilih centang, kita save terlebih dahulu untuk filenya. Kita pilih ke ini saja. Kita namakan simulasi. Kalau kita pilih centang, kita tunggu programnya akan bisa terlihat. Nah, ini sudah terlihat ya programnya. Oke, jadi sebelum kita mengaplikasikan atau memasukkan program ini ke Spansoft, kita perlu untuk mengedit terlebih dahulu. Karena apa? Karena
ada beberapa program di sini tidak sesuai dengan pada ketentuan di mesin. Yang pertama yaitu yang kita akan edit, kita akan perlu menghapus kode G43. Kita cari terlebih dahulu untuk kode G43, lalu kita akan hapus. Caranya yaitu kita klik tombol CTRL pada keyboard plus F. Kita tulis kode G43. Kita cari. Nah, ini kita akan hapus karena ini tidak digunakan pada mesin. Lalu kita cari lagi G43. Nah, ini kita hapus semua sampai akhir. G43. G43. Kita cari lagi G43. Ternyata sudah semua. Oke. Terus selanjutnya juga kita akan perlu men-setting F-nya, loaded rate-nya. Seperti ini itu terlihat terlalu besar ya. Maka kita akan edit F-nya ini 0,8. Lalu kita cari lagi di atas F, ya pilih up. Nah, ini 0,4. Kita cari F. (0,3). Kita cari F up. Nah, ketika kita sudah edit F-nya untuk editnya, untuk selanjutnya kita akan edit nama toolnya, karena tool ini untuk namanya perlu ada kesesuaian pada mesin agar di mesin itu bisa terbaca. Nah, pada program ini kita terlihat toolnya 229. Nah, pada mesin itu tidak ada nama tool 229. Jadi kita akan samakan pada mesin. Kita tulis saja untuk toolnya ini kita kasih nama tool 1. Ini juga tool H1. Yang kedua ini kita kasih nama tool 2. Ya sama pada mesin, ya bisa kebaca pada mesin. H2. Ini 3. Ini 4. Dan ini 4. Jadi pada proses ini kita akan menggunakan jumlah 4 tool. Lalu kita pilih atau kita edit pada program ini tool-toolnya yang belum ternamai atau yang masih nama tool sebelumnya. Yang pertama ini kita menggunakan tool 1, lalu kita cari lagi ke bawah, kita tulis T. Ini tool 2. Kita kasih tool nomor 2 ini, yang nomor 2. Selanjutnya kita cari lagi T.
ke bawah. Nah, ini tool nomor 3. Kita cari lagi. Nah, ini untuk toolnya ya, tool yang terakhir yaitu 64. Oke, sudah semua ini atau pengeditan pada program-programnya agar bisa terbaca pada mesin. Setelah kita mengedit ini program-programnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan mesin, lalu kita save lagi atau kita bisa save as pada format teks file. Kita save. Oke, sudah semua ini programnya sudah kita buat. Untuk langkah selanjutnya kita menuju ke mesin Swansoft-nya atau simulasi mesin CNC. Gunakan Swansoft. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Swansoft-nya. Kita tunggu ya prosesnya untuk membuka. Nah, ini kita pilih dulu. Ini ada beberapa tipe mesin. Mesin milling atau mesin turning. Nah, untuk kita mesin milling kita menggunakannya mesin Fanuc 0IM. Nah, ini lalu kita run. Nah, ini merupakan tampilan dari simulasi mesin CNC atau nama mesinnya Swansoft. Oke. Lalu kita akan membuat program baru di sini. Sebelumnya kita menggunakan mesin harus menghidupkan mesinnya terlebih dahulu agar kita bisa memogram atau memproses menggunakan Swansoft ini. Ini untuk kuncinya ini dibuka dulu, lalu tombol emergensinya dibuka. Nah, untuk program yang ada ini perlu kita hapus terlebih dahulu. Kalau G-code-nya ini caranya yaitu sini kita pilih new NG code. Jadi kita untuk programnya ini kosong ya. Wah, baik kita akan memasuki atau memasukkan program dari Mastercam menuju Swansoft untuk mensimulasikan proses dari pembuatan produk tersebut menggunakan CNC milling. Nah, selanjutnya kita perlu ada tahapan-tahapan dalam menggunakan mesin CNC ini. Yang pertama yaitu kita akan men-setting terlebih dahulu benda kerja dan memilih tool yang akan digunakan. Setelah kita men-setting benda kerjanya dan toolnya atau memilih toolnya ini, nanti kita akan men-setting toolnya. Men-setting toolnya titik Z-nya ini dengan benda kerja. Setelah kita men-setting toolnya, lanjut yaitu kita akan men-setting benda kerjanya. Titik atau titik koordinat dari benda kerja tersebut. Nah, setelah kita menemukan titik koordinatnya dari benda kerja, lalu kita memasukkan program dan menjalankan program hingga akhir program, hingga program terproses semua. Lanjutnya saja kita mulai. Yang pertama yaitu kita memilih benda kerjanya ya. Kita pilih yang ini workspace setup, yaitu untuk memilih benda kerja, kita setting. Nah, ini kita samakan tadi ya pada Mastercam, kita program yaitu XY-nya itu K200, Y-nya X-nya 200,
Lalu Z-nya atau ketinggian dari benda kerja tadi yaitu sudah 100. Tapi oke. Nah, ini jadi pada ragum. Nah, sementara ketika kita nanti akan memproses itu untuk mengebornya kan akan kita tembuskan ya dari benda kerja. Nah, sementara kalau dilihat dari sini pencekamannya ini, misal kita bor sampai tembus, nanti bornya itu akan terkena ragum. Jadi nanti akan terjadi kegagalan. Nah, maka dari itu kita perlu setting posisi benda kerjanya, yaitu kita angkat ya. Caranya bagaimana? Kita pada workspace setup ini. Nah, di sini ada tertulis workspace clamp. Nah, ini untuk menunjukkan posisi dari benda kerja dengan ragum. Posisinya ini ya di sini ini kan jaraknya 50, kita tarik ke atas. Terus benda bebasnya itu ya kurang lebih 80 karena juga nanti di pemakanannya ada dalamannya itu ada 60. Jadi ini juga masih ada space ya antara benda kerja agar tidak termakan dengan ragum. Lalu kita pilih oke. Setelah selesai kita akan pilih tool atau endmill yang akan kita gunakan untuk nantinya. Kita sesuaikan dengan tadi yang sudah ada di program. Yang pertama yaitu menggunakan endmill diameter 20. Nah, di sini kan tidak ada ukuran tipe flat gitu atau endmill dengan diameter 20, maka kita akan membuat terlebih dahulu atau mengeditnya tool pada di sini dengan ukuran diameter 20. Kita klik ini, pilih, lalu kita klik 2 kali. Nah, ini ada keterangan diameter. Kita bisa mengeditnya atau memilih sesuai kebutuhan, yaitu kita akan pilih tulis diameter 20. Nah, ini untuk lengthnya. Untuk length ini adalah panjang secara keseluruhan. Kita bisa editnya sesuai dengan kebutuhan juga. Nah, kita akan lengthnya ini kita samakan saja, yaitu 120. Lalu kita klik OK. Yang pertama kita menggunakan diameter 20, lalu kita pasang pada tool magazine ini atau pasang pada letak ini ya, rumah tool ini. Kita tadi menggunakan pertama diameter 20, kita taruh, caranya yaitu kita tahan dan tekan bagian yang kita akan pindahkan, yaitu ini, tahan, lalu kita taruh pada bagian yang pertama atau station nama tool yang pertama. Selanjutnya yang kedua kita tadi pada mastercam yaitu menggunakan tool dengan diameter 10. Nah, ini sudah ada, tidak usah kita edit. Lalu kita taruh pada kedua. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan tool dengan ukuran diameter 2 mili. Nah, kita perlu mengedit dia karena tidak ada pada di sini. Kita edit dengan 2, ini oke. Langsung saja kita taruh pada posisi yang ketiga. Nah, untuk yang terakhir tadi kita membutuhkan drilling. Ini ada drilling di sini. Namun pada drilling ini kita diameternya tidak ada yang 20, maka kita perlu mengedit terlebih dahulu. Nah, diameternya ini 20. Kita klik OK. Kita pasang pada posisi keempat. Oke, ini kita sudah semua pada rumah dari tool ini. Selanjutnya kita akan memindahkan dari rumah ini pada spindle-nya ini atau spindle putar. Caranya bagaimana? Kita klik yang bagian pertama, tool pertama, lalu kita pilih mount tool untuk memasukkan ke spindle. Nah, jadi ini akan terpasang ya tool pertama. Oke, lanjut kita klik OK. Setelah yang tool pertama terpasang, kita perlu men-setting jet-nya ini
dengan benda kerjanya ini. Titik referensinya pertama. Cara men-chattingnya yaitu kita pilih di sini offset setting. Nah, ini ada beberapa tool ya. Ini yaitu tool-toolnya yang tadi sudah kita pasang yaitu sampai nomor 4. Nah, kita perlu men-setting hanya nomor 1 saja, tidak apa-apa, dikarenakan panjang toolnya ini sama semua, yaitu 120 tadi yang kita buat. Jadi kita tidak usah men-setting semuanya untuk Z-nya. Nah, kita men-setting yang tool pertama saja, tidak apa-apa. Langsung selanjutnya kita pilih yang ini untuk mengarahkan Z-nya ke bawah. Nah, kita pilih ini, kita Z, lalu kita pilih ini agar pergerakannya bisa cepat. Bawah. Ini kelebihan berarti tidak bisa. Setelah kita mendekati, kita hidupkan mesin untuk menggores benda kerjanya ini. Kita hidupkan mesin dengan cara ini. Lalu kita pilih yang ini. Nah, tujuan ini agar kita pergerakannya itu bisa pelan-pelan atau bisa terukur. Ini yaitu 1 kalinya, ini 100 kalinya, ini 10 kalinya, ini 1 kalinya untuk pergerakan ke bawahnya. Kita pilih jet, jet ke bawah ya. Nah, pelan-pelan kita dekatkan, kita sudah mengetahui tergores atau belum. Kalau kita kecilkan untuk pergerakannya agar tidak terlalu banyak pergerakannya, agar tidak melebihi. Nah, ini sudah tergores ya. Ini adalah titik setting untuk jet dari toolnya. Setelah sudah tergores, maka kita akan perlu setting dari toolnya ini. Nah, kita akan memasukkan jetnya. Kita lihat terlebih dahulu posisi dari jetnya, yaitu yang pada ini ya, min 60.084. Kita akan masukkan ke offset setting. Kita pilih offset setting lagi. Kita masukkan jetnya tadi, yaitu 60,084. Kita masukkan di sini. Kita tulis Z, terus min, tulis 60,084. Setelah kita tulis ini, kita masukkan ke sini ya, dengan cara mengklik input. Oke, kita masuk ini data setting. Nah, ketika kita sudah men-setting toolnya atau pahatnya, lalu kita akan men-setting lagi pada titik koordinat benda kerjanya. Yang dimana kita akan menentukannya nanti di sini ini titik koordinatnya. Karena kenapa kok di sini kita sesuaikan dengan tadi pada Mastercam di pusatnya. Nah, caranya bagaimana? Kita masih ke offset setting, lalu kita klik ini untuk memindahkan ini untuk melihat work. Nah, untuk men-setting benda kerja, kita akan memilih pada bagian yang work ini, area yang akan kita set work. Kita pilih ini. Nah, selanjutnya nanti untuk setting titik koordinatnya, kita pilih yang G54 ini.
Ini semua nanti kita setting sesuaikan dengan titik 00-nya pada bahan ini atau bahan tool ini. Langsung saja ya. Karena untuk Z-nya ini kita sudah goreskan, atau untuk setting tadi yang tool pertama, kita juga bisa langsung menggunakannya dari pusatnya ini tadi pada settingan benda kerja. Nah, kita Z-nya ini, untuk khusus Z-nya ini kita setting pada benda kerja yaitu besarannya itu 0. Kita tulis saja Z 0 titik. Jadi begini ya cara penulisannya, Z 0 titik. Khusus untuk Z, untuk settingan pada kerja, itu besarnya yaitu besar 0. Z-nya 0. Lalu kita pilih measure. Untuk kita masukkan measure. Oke, setelah Z-nya kita setting, nanti kita akan men-setting X dan Y-nya. X dan Y-nya. Kita matikan dulu mesinnya. Kita pilih origin. Nah, ini untuk mengembalikan koordinat dari X, Y-nya. Kita angkat dulu ya. Untuk koordinat pusatnya. Kita angkat Y-nya. Ya, ke atas. Oke, selanjutnya nanti kita akan men-setting X-nya. Jadi sisi sininya. Caranya sama seperti tadi, kita gerakannya menggunakan ini. Kita pilih ini. Lalu kita pilih X. Nah, untuk menggerakkannya ini ya sama seperti Z plus main-nya. Nah, bisa bergerak, kita main. Kita bisa membesar mengecilkan dengan cara men-scroll. Nah, ketika ini sudah melebihi, lalu Z-nya kita ke bawahkan, autonya kita ke bawahkan dengan cara klik Z. Kira-kira segini sudah cukup. Lalu kita ke X lagi, kita plus. Ternyata ini kelebihan. Nah, misal sudah kelebihan, kita pilih yang ini agar pergerakannya bisa kita pelankan atau sedikit-sedikit kita dekatkan dulu agar tidak terlalu lama dalam pensettingannya. Ketika sudah dekat ini, kita akan hidupkan mesin. Pilih ini ya, hidupkan mesin. Nah, kita hidupkan mesin. Nah, kita goreskan untuk menentukan titik nolnya. Sama seperti tadi yang Z kita goreskan. Kita X-nya plus pelan-pelan. Nah, kelebihan. Ketika sudah tergores, itu merupakan titik nolnya. Lalu kita masuk ke setting benda kerjanya ini tadi. Caranya tadi ya masih di offset setting. Terus tadi work-nya masih di offset setting. Jadian work. Terus kita tulis masukkan nilai dalam X-nya ini. Yaitu kita pokoknya X ya harusnya pada posisi X. Lalu nilainya berapa? Nah, untuk X-nya, untuk pensettingannya ini, itu tidak sebesar 0. Karena pada tool ini nanti kita pusat
diameter ini nanti terletak pada pusatnya ini, sehingga biar bisa letaknya pada pusatnya ini ke sini, itu perlu menambahkan setengah dari tool ini, seperti itu ya, menambahkan setengah dari tool ini. Khusus X dan Y-nya kita akan menambahkan setengah dari toolnya ini dalam pensettingannya. X-nya ini ya, main diameternya berapa ini? Diameternya berarti 20. Nah, setengah dari 20 atau diameter ini adalah sebesar 10. Maka kita akan tulis X main, ingat main karena gerakannya, jadi main tambah setengahnya yaitu 10. Kita tulis 10 dan tambahkan titik, main 10 titik. Nah, setelah kita sudah tulis seperti ini, kita masukkan dengan cara measure. Jadi X-nya kita sudah setting, selanjutnya kita akan men-setting pada sumbu Y. Caranya sama seperti sumbu X. Kita bebaskan terlebih dahulu ending-nya. Nah, kita sudah bebas, kita gerakan menuju ke sumbu Y. Kita ubah dulu tampilannya ZY. Oke. Kita sudah tertampil, kita arahkan agar toolnya bisa di sini ya. Caranya pilih ini biar lebih cepat. Terus ini tadi X-nya, lalu kita pilih Y-nya, pergerakan Y, yaitu main. Nah, ini sudah melebihi, lalu kita tarik agak ke tengah biar bisa bertemu dengan benda kerja. Kita pilih X plus. Oke, kita matikan downnya agar tidak termakan. Lalu kita pilih Y-nya, kita geser toolnya, ternyata ini berlebihan atau menabrak. Lalu kita pilih yang ini agar pergerakannya lebih sedikit lagi atau 100 kali. Nah, ini sudah cukup ya. Lalu kita hidupkan mesinnya lagi untuk menggeser atau menggores benda kerjanya mencetak. Satu kalinya. Nah, masih kurang. Nah, sudah kurang. Masih kurang. Tambah lagi. Kita tambah lagi, geser, sampai tergores ya. Sudah tergores, kelebihan kita kurangin mungkin 3 atau 2 kali, yang 10 kalinya ini. Nah, ketika kita sudah menemukan titik Z-nya ini, titik Y-nya ini, kita akan masukkan ke dalam pensettingannya ini, work offset-nya tadi. Kita masukkan, kita klik Y,
terus kita klik main, kita tulis tadi ya setengah dari diameter toolnya ini yang sudah saya jelaskan tadi. Setengahnya ini yaitu sebesar 10, kita tulis 10. Ingat lagi khusus X dan Y-nya dalam pensettingan untuk memasukkan angkanya kita perlu menambahkan setengah dari toolnya. Setengah dari toolnya yaitu min 10 ini. Lalu kita klik X. Lalu kita klik measure. Kita klik measure, kita matikan mesinnya. Lalu kita ke origin. Nah, untuk origin ini untuk mengembalikan kepada pusat koordinatnya. Yang pertama yaitu kita klik Z-nya terlebih dahulu agar tidak paha tidak menabrak benda-benda. Kita angkat terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita origin Y X-nya. Oke, ketika sudah pensettingan sudah semua, tadi yang sudah saya jelaskan X, Y, Z-nya, lalu kita masuk untuk memasukkan program. Nah, bagaimana caranya? Kita pilih dulu programnya, lalu kita pilih ini, klik yang bagian ini, selanjutnya kita masukkan program yang sudah kita save tadi ya, file yang tadi kita namakan simulasi, ini kita masukkan. Oke, jadi ini programnya sudah masuk pada mesin, tinggal kita memulai prosesnya. Nah, ini sudah terlihat ya proses-prosesnya. Kita tinggal jalankan saja. Caranya bagaimana? Yaitu klik ini terlebih dahulu. Klik ini, kita mulai prosesnya. Caranya seperti dengan ini. Oke, nah, ini mesin sudah membaca programnya dan sudah berjalan. Untuk tampilannya agar ini tidak terlihat juga caranya ini display progresnya ini hilangkan saja. Nah, ini sudah berjalan mesinnya. Kita tunggu sampai proses berakhir jalannya mesin ini. Kita tunggu ya jalan mesin ini. Ini untuk mempercepat feedback. Kita tunggu jalannya hingga proses sampai selesai.
Nah, ini mesinnya juga suaranya juga bisa dihidupkan ya, suara mesinnya. Nah, cara menghidupkannya kita ke display, kita mesin sound ini kita centang. Ini ada suaranya, mesin proses pemakanannya itu. Semisal juga eh, mengganggu juga, kita juga bisa mematikan. Nah, tadi seperti tadi ya, kita ini merupakan proses dari eh, pembuatan benda kerja menggunakan mesin CNC milling dengan cara eh, memasukkan program dari Mastercam atau dari pembuatan programnya menggunakan Mastercam. Kita tunggu prosesnya sampai akhir nanti sampai detail. Ini adalah langkah-langkahnya. Nah, ini merupakan pembacaan kode-kode dari Mastercam tersebut.
Cari tahu soal informasi terbaru emang bisa bikin pusing. Tapi tahu nggak sih, sekarang ada teman perjalananmu di Spotify yang bisa jadi solusinya. Dari mulai hari setiap pagi, olahraga, sampai rebahan santai di sore hari. Teman perjalananmu di Spotify emang pilihan paling pas untuk ngikutin informasi terbaru. Yuk cari teman perjalananmu atau tutup dada dan dengarkan gratis sekarang. Jika hidup adalah sebuah panggung, musik adalah pendamping setiamu. Jadikan musik sebagai soundtrack hidup yang menemanimu sepanjang hari. Nikmati kebahagiaan dan jadilah dirimu sendiri dengan mendengarkan musik bebas iklan di Spotify Premium. Nikmati 3 bulan premium gratis. Totalkan kapan saja. Ketuk banner untuk membelajar selengkapnya. Nah, ini adalah pergantian tool pada board ya. Ini proses boardnya sudah berjalan. Nah, oke. Ini adalah proses boardnya tadi ya, sudah selesai. Ini merupakan proses terakhir dari pembacaan program tadi yang membuat Mastercam dan sudah berjalan semua dan sudah berhasil dalam pembuatannya, pelaksanaan hingga akhir. Nah, ini hasilnya dari proses pembuatan tadi bisa dilihat. Untuk drillnya juga sudah tembus semua. Nah, untuk drillnya sudah tembus. Oke, bisa dilihat ya, ini merupakan gambar atau bentuk dari hasil pembuatan mesin CNC menggunakan program tadi, menggunakan Mastercam. Sama seperti gambar ini ya, atau dari gambar perencanaannya bisa dilihat sama. Baik, jadi begitu ya untuk langkah-langkah cara dari tahapan-tahapan menggunakan Mastercam, terus disimulasikan ke Swansoft gitu. Mulai dari menggambar dari Mastercam, terus membuat program. Nah, buat program di Mastercam, terus kita mengedit programnya agar sesuai dengan pada mesin di Swansoft ini, dan kita men-setting benda kerja, men-setting toolnya pada Swansoft ini, dan kita menjalankan programnya. Jadi seperti itu. Semoga pada cara ini atau tutorial ini bisa bermanfaat ya, bisa diaplikasikan, bisa bermanfaat untuk proses-prosesnya atau langkah-langkahnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ayub Budi Anggoro dan Bapak Wirawan Subodo yang telah memberikan tugas ini untuk pembuatan video ini, sehingga saya bisa mengetahui lebih dalam lagi bagaimana cara menggunakan mesin CNC dan bagaimana cara membuat program menggunakan Mastercam, dan semoga bisa bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi sekitar saya untuk kedepannya, dan bisa saya aplikasikannya. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.